Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisa Aulia dengan NIM 4012311122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah mobil diplomatik itu dapat dijual belikan atau tidak. Ini adalah mata kuliah dari materi mata kuliah diplomatik dan konsuler. Jawabannya, apakah mobil diplomatik itu dapat diperjualbelikan atau tidak, itu bisa. Namun itu nggak akan sesederhana jual beli mobil biasa atau mobil yang dengan plat biasa, bukan dengan plat CD. Jadi, jika ingin melakukan perjualbelian mobil diplomatik, itu harus ada surat resmi dari kedutaan besar atau diplomatik. Jadi, sebelum menjual belikan mobil diplomatik, itu pastikan konfirmasi akhirnya itu ke Kementerian Luar Negeri dengan negara bersangkutan atau kantor perwakilan diplomatik terkait dan kantor Samsat atau PKB setempat sebelum melakukan transaksi. Inti hukum dan prinsip umumnya itu adalah yang pertama, harus memastikan status kendaraan, apakah mobil itu milik negara atau perwakilan atau yang dikatakan dengan property of sending state atau mission atau milik pribadi diplomat. Jika milik negara atau mission, biasanya hanya boleh dijual belikan atau diterima alih dengan persetujuan negara pengirim dan sesuai aturan internal misi. Namun, jika milik pribadi diplomatik, diplomat tetap bisa jual beli, tetapi perlindungan diplomatik atau imunitasnya dapat mempengaruhi proses administrasi atau yang dikatakan dengan plat diplomatik, pembebasan bea cukai, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah imunitas dan pelepasannya. Kendaraan berplat diplomatik biasanya mendapatkan fasilitas atau imunitas tertentu. Jadi untuk menjual ke pihak lokal, imunitas harus dilepas atau dibatalkan oleh negara pengirim. Contohnya surat pelepasan atau persetujuan. Jadi tanpa adanya surat pelepasan, otoritas lokal mungkin tidak bisa mendaftarkan kendaraan atas nama warga negara atau perorangan lokal. Yang kedua itu adalah bea dan pajak. Jika kendaraan awalnya diimpor atau masuk dengan fasilitas diplomatik atau bebas bea, saat dijual ke warga lokal biasanya ada kewajiban membayar bea cukai masuk atau pajak impor dan atau pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar. Ini harus diselesaikan sebelum pendaftaran baru. Yang keempat itu adalah dokumentasi registrasi. Jadi untuk pendaftaran ulang atas nama pembeli lokal diperlukan dokumen resmi seperti buku kepemilikan, sertifikat BPKB atau STNK, atau dokumen setara, surat pelepasan imunitas, bukti pembayaran, pajak bea, dan surat jual beli yang sah. Lalu apa sih langkah praktis untuk menjual beli mobil diplomatik? Jadi langkah praktisnya yang dapat ditempuh yang pertama itu adalah yang konfirmasi status kepemilikan. Tanyakan ke perwakilan diplomat atau pemilik mobil, apakah mobil ini milik misi atau milik pribadi diplomat. Yang kedua, minta surat persetujuan atau pelepasan dari negara pengirim atau misi. Minta surat resmi yang menyatakan kendaraan boleh dijual ke pihak non-diplomatik dan bawa imunitas jika ada ya, dicabut untuk kendaraan tersebut. Biasanya dikeluarkan oleh kedutaan atau konjen atau Kementerian Luar Negeri milik negara pengirim. Yang ketiga, selesaikan kewajiban bea atau pajaknya. Jadi jika kendaraan masuk dengan fasilitas diplomatik, selesaikan kewajiban bea cukainya yang masuk atau pajak yang diperlukan sesuai ketentuan bea cukai dan Pemda. Anda mungkin memiliki surat atau kemlu dari RI yang mengisirkan penyerahan atau diregistrasi. Yang keempat itu adalah diregistrasi plat diplomatik. Plat CD yang sebelumnya itu harus dikembalikan dan STNK pendaftaran lama harus dibatalkan kepada instansi yang relevan. Biasanya itu Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Lalu Lintas. Yang kelima itu adalah cek fisik dan dokumen untuk pendaftaran baru, BPKB atau dokumen kepemilikan setara, faktur kwitansi jual beli, surat pelepasan imunitas, bukti pembayaran pajak atau bea, identitas penjual dan pembeli, dan cek fisik kendaraan yang lazimnya itu diminta oleh Samsat. Yang keenam itu ada daftar balik atau balik nama di kantor Samsat atau kantor yang setara, bayar kenal PPKB, STNK administratif transfer, dan dapat STNK atau BPKB atas nama pembelinya. Yang ketujuh atau terakhir itu adalah asuransi dan peralihan lain. Jadi pembeli wajib mengurus asuransi dan update data kepemilikan ke pihak asuransinya. Lalu apa aja sih dokumen yang biasanya diperlukan? Yang pertama itu adalah surat persetujuan atau pelepasan dari kedutaan atau konjen atau negara penerima. Itu adalah tujuannya untuk menghapus imunitas untuk kendaraan diplomatik tersebut. Yang kedua itu adalah BPKB atau STNK atau dokumen registrasi yang setara ya jika ada.
Yang ketiga itu adalah faktur atau kwitansi jual beli bermaterai, kontrak atau akta jual beli. Yang keempat, KTP pembeli dan penjual atau surat kuasa jika diwakilkan. Yang kelima, bukti pelunasan pajak dan atau biaya masuk jika berlaku. Yang keenam, bukti surat fiksi kendaraan atau formulir yang diminta samsat. Yang terakhir itu adalah surat pengembalian plat diplomatik atau jika ada. Tujuannya untuk menghapus imunitas diplomatik dari mobil tersebut. Baik teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya mengenai apakah mobil diplomatik itu bisa dijual belikan atau tidak. Itu bisa ya teman-teman jawabannya, tapi tidak semudah dan tidak sepraktis jual beli mobil biasanya, memiliki rangkaian yang panjang dan struktur hukum juga yang panjang untuk menghapus imunitas dari mobil diplomatik tersebut. Baiklah dari saya